Hai kawan, saya Amirul dari Kawan Coding, dan di video kedua seri belajar membuat API dengan Laravel ini, kita akan membuat endpoint pertama kita. Dan yang akan kita buat pertama adalah endpoint untuk register ya. Jadi kita akan buat register terlebih dulu karena nanti fungsi-fungsi API lainnya akan bergantung dengan autentikasi, di mana kita akan membuat to do, menghapus to do, mengedit to do. Itu kita semua butuh auth karena to do-nya bergantung pada user ya, atau ada relasi dengan user. Jadi pertama kita akan buat controllernya, PHP Artisan make controller, di mana kita akan buat sebuah controller yang kita akan beri nama register control, atau kita buat di folder API out register controller. Oke, dan di sini kita untuk controller API itu kan kita cuma butuh satu metode untuk register ya, karena kita akan mendaftar aja, kita nggak butuh tampilan gitu. Jadi mungkin kita bisa gunakan min-i atau flag min-i ini untuk invocable controller, yaitu single action controller ya. Jadi kita gunakan ini dan kita punya register controller. Dan kita masuk ke register controller, di sini kita akan buat fungsi-fungsi dari register controller ini. Sebelumnya kita akan daftarkan terlebih dulu. Dan di sini kita daftarnya di routes API ya. Kalau biasanya untuk aplikasi web itu kita daftarkan di routes web.php, ini di api.php ini. Oke, komentarnya kita hapus aja biar nggak bikin ribet lah ya. Oke, dan di sini kita gunakan route post ya, karena kita nanti akan menyimpan data. Jadi kita gunakan post, di sini kita gunakan register ya. Oke, dan di sini kita gunakan register controller class ini. Oke. Kita sudah punya controller ini dan kita punya endpoint register ini. Kita bisa masuk ke controller ini dan kita dd aja ya. Jadi supaya kita tahu bahwa ini sudah berhasil. Nah, untuk ngetes tentu aja kalau kita tes di browser nggak bisa ya, karena browser itu kan metodenya cuma get gitu ya, atau post kalau ada formnya. Kalau lewat URL itu kan cuma get dan nggak bisa. Kita balik lagi ke Insomnia. Insomnia. Oke, kita bikin new collection. Mungkin out di sini ya. Lalu kita bikin sebuah request baru atau new request ini ya. Command N, dan di sini kita http, kita tulis endpoint-nya ya. http to do api.test. Ini untuk project Laravel yang saya punya, dan karena ini saya pakai valet ya. Kemudian jangan lupa ubah metodenya jadi post, dan di sini kita gunakan /api, kemudian kita gunakan /register. Pada dasarnya ketika kita daftarkan route itu di file api.php, dia akan menambahkan prefix /api ini ya, /api. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan coba ke route service provider, harusnya di sana ada ya. Nah, untuk API ini, dia akan menambahkan prefix API, dan filenya itu dipakai file routes api.php ini. Jadi, semua route yang didaftarkan pada file routes/api.php akan ditambahkan API ini pada prefixnya. Misalnya nanti kita punya API V1, V2, itu juga bisa kita buat route group seperti ini ya. Atau kita daftarkan di service providernya seperti ini. Kita buat yang baru untuk V1, V2, dan seterusnya. Mungkin ada kebutuhan seperti itu. Cuman lagi kita balik ke pelajaran kita ya. Kita fokus bikin API dengan Laravel. Kita biarkan ini standar sesuai Laravel yang kita punya atau project Laravel yang kita punya. Dan kita lanjutkan untuk ngetes di Insomnia tadi. Oke. Kita lakukan register dan di sini not found. Oke. Kenapa not found? Karena requestnya atau request body ini atau header, kita butuh header ya. Kita gunakan except ini untuk application JSON ya. Oke, masih not found. Oke, kenapa nih ya not found? To do api.test. Oke, dia nggak mau not found. Kita coba tes di browser ya. To do api.test. Oke, not found dia ya.
Kita cek di valet ini ya, cd. Oke. Sorry, di sini saya bikinnya jauh sekali. Ini nggak ada di folder di mana path dari valet saya itu saya ada ya, atau di project valetnya itu ya. Oke, saya akan pindahkan ini ya. Jadi mungkin kita bisa gunakan mv to do api ke sites tutorial. Oke, harusnya sudah pindah ya. cd sites tutorial ls, dan di sini ada to do API. Kita clear cd to do API, kita buka dengan PHP Storm. Oke, maaf ini kesalahan murni dari saya karena saya nggak lihat tadi saya install di mana, seperti itu. Sebenarnya kita bisa gunakan Artisan Serve dan kita gunakan port 8000 di localhost. Cuman ya saya biar gampang aja, nggak start gitu ya. Oke, jadi di sini harusnya sudah bisa ya. Kita coba tes, send. Oke, sekarang ada proses dan ini adalah responnya ya. Jadi tadi itu kesalahan saya karena saya tidak meletakkan project saya pada folder yang tepat ya. Oke, kalau dilihat di browser pun di sini sudah ada. Oke, to do api to test sudah ada. Jadi emang tadi kesalahan dari saya karena nggak masukin ke folder tutorial. Oke, setelah itu tentu kita akan buat proses registernya ya. Proses registernya ya kita buat seperti biasa atau secara gampang itu ya kita gunakan user create. Oke, di sini ada name. Tentu kita akan request name atau kita gunakan request name. Ada email. Kita ambil dari request email. Oke, lalu ada password ya. Password. Di mana password ini kita gunakan hash make request password. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita coba untuk bikin user dengan ini ya, dengan apa namanya ini, dengan si API, oke? Dengan API dengan menggunakan Insomnia. Oke, sekarang kita bisa tambahkan di body ini. Nah, untuk body kita bisa gunakan JSON ya untuk bodinya. Oke, terlalu kecil ya fontnya ya. Oke, mungkin untuk fontnya di sini. Oke, interface font 13. Editor font size-nya mungkin kita gedein ya. 16 deh. Oke. Nah, di sini kita tambahkan name. Amirul misal. Kemudian di sini emailnya amirul@kawancoding.com dan passwordnya 123456778. Kita kirim ya. Send. Nobody return. Kita nggak return apapun, tapi di sini kita bisa lihat bahwa kita sudah berhasil membuat fungsi register dan mendaftarkan user. Cuman ini belum jadi sebuah API yang benar ya, karena kita harus memberi respon. Oke, masuk ke PHP Storm lagi, kita tambahkan return response. Untuk API itu kita gunakan return response JSON seperti ini, dan di sini kita return object user ya. Kita gunakan object user, di sini mungkin registered aja lah. Oke, kita gunakan registered. Oke, kita akan daftarkan lagi. Kita lihat di sini. Oke, ada error ya di sini, duplicate entry. Kita nggak boleh bikin nih entry yang sama untuk email ya, karena emailnya itu harus unik. Dan kita bisa buat validasinya ya. Di sini kita belum buat validasi, request validate, dan di sini kita definisikan rule-nya. Name-nya itu mungkin min 3, dan tentunya ini required ya. Required termasuk emailnya
required, dan di sini email, terus unique users email. Lalu untuk passwordnya required, dan di sini kita gunakan minimal 8 karakter. Oke, di sini kita bisa buat seperti ini. Kita coba ulangi, send. Oke, the email has already been taken. Oke, kita gunakan Ihsan, dan di sini namanya kita gunakan Ihsan. Kita send. Oke, kita punya data ini ya. Data user yang sudah terdaftar, ada namanya Ihsan, kemudian di sini emailnya ihsan@kawancoding.com. Cuman kita cukup seperti ini dulu ya. Jadi ini sudah kita lakukan. Jadi ini memang masih belum sempurna untuk API registernya ya, karena kita masih butuh beberapa step untuk menyempurnakan bagian register ini. Jadi kita lanjutkan dulu untuk bikin endpoint untuk login, di mana kita akan memfungsikan endpoint login tersebut memanfaatkan data yang sudah terdaftar atau data yang sudah kita punya dari endpoint register ini. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya.